Shalom anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi Bunda Mary. Selamat pagi Bunda Nia. Bunda Mary, kita tahu nggak kita di sini mau ngapain? Kita mau melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat PAGPIB di hari Minggu 11 Oktober 2020. Nah anak-anak, kan kita mau melaksanakan ibadah hari Minggu PA nih. Ayo kita semua persiapkan diri untuk mengikuti ibadah dengan baik. Ayo diambil Alkitabnya, duduk dengan rapi ya, dengan manis, oke? Karena kita mau mulai ibadah kita kan Bunda. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Kalian tahu nggak lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia? Bunda Mary tahu kan? Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak ya. Yuk. Nah, kita bernyanyi diiringi oleh Kakak Petrus dan juga Kakak Michael. Silakan. Kalau mulai ibadah kita harus saat teduh dulu kan Bunda. Yuk gimana sikap saat teduh ya? Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak ayo kita bangkit berdiri. Masih bangkit berdiri anak-anak, kita mau nyanyi Mars Pelkat PA ya Bunda. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah.
nyanyi lagi ya Bunda ya. Bunda kita nyanyi Pujilah Sang Pencipta ya Bunda. Nyanyi sama-sama ya anak-anak ya. Tadi sudah bernyanyi. Nah, untuk mengawali ibadah kita juga harus awali dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan padamu Bapa atas seluruh anugerah-Mu Tuhan yang masih Engkau berikan pada kami hingga sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami sedang melaksanakan ibadah hari Minggu PA kami Tuhan. Berkatilah kami masing-masing Bapa agar kami dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sehingga semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Berkatilah juga kami para pelayan yang dalam melayani ibadah ini Tuhan, agar kami dapat melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, kita percaya. Haleluya. Amin. Nah Bunda, kita tadi kan udah nyanyi, udah berdoa. Habis itu kita harus ngapain Bunda? Baca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita terambil dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Nah Mazmur Pujian kali ini akan dibawakan oleh teman kita namanya Randy. Silakan Randy. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Berita Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tidak ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu setetes dari sarang madu. Terima kasih Randy sudah membacakan Mazmur Pujian pada hari ini. Nah kita akan mau mendengarkan firman Tuhan kan Bunda, tapi kita nyanyi lagi ya Bunda ya. Benar, kita nyanyi lagi karena kasihnya padaku. Yuk kita nyanyi sama-sama ya anak-anak ya. Yuk. Dengan baik ya Bunda, kita mendengar firman Tuhan kan Bunda. Sebelumnya kita harus benar Bunda. Mari anak-anak siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa sebelum membaca firman. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini dalam ibadah ini Tuhan berkati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berikan kami masing-masing anak-anak-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti pembacaan firman pada hari ini. Begitu juga dengan hamba-Mu, agar hamba bisa bercerita dan hamba tidak salah dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah dan berceritalah karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Amin. Nah anak-anak coba dibuka Hosea 6 ayat 1 sampai 3.
Hosea perjanjian lama atau baru ya Bunda? Baru ya Bunda ya? Salah. Jadi perjanjian apa dong Bunda? Perjanjian lama. Oh, perjanjian lama. Ya. Oke. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Perjanjian lama Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semuanya? Kita baca sama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang membulatkan kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Makasih Bunda. Terima kasih Randy untuk pembacaan firman-Nya. Nah, sekarang Bunda akan bercerita. Tadi kita baca dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Hosea itu artinya keselamatan. Hosea dipercaya oleh Allah untuk melayani bangsa Israel. Anak-anak ingat kan bangsa Israel itu siapa? Bangsa Israel itu apa? Mereka sering sekali melawan perintah Allah. Allah sedih karena umatnya bangsa Israel sering melakukan kesalahan di mata Allah. Nah, Allah tidak suka karena orang yang sering melakukan kesalahan. Jadi Allah menghukum bangsa Israel. Dengan menghukum bangsa Israel, apakah Allah membenci bangsa Israel anak-anak? Tidak. Justru Allah mengasihi bangsa Israel, makanya Ia memberi penghukuman agar bangsa Israel ingat, oh kita salah, bangsa ini salah, kita harus mau bertobat dan berubah dari kesalahan kita. Nah, Hosea diminta oleh Allah untuk membimbing bangsa Israel untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Mereka mau bertobat dan bertekun melakukan kehendak Allah. Bagaimana dengan kita anak-anak? Bagaimana dengan Bunda dan anak-anak? Apakah kita mau melakukan kehendak Allah? Harus mau ya. Sekarang Bunda tanya, siapa yang dimarahi sama mama papanya di rumah? Siapa yang sering dimarahi sama mama papa di rumah? Ada? Coba angkat tangan Bunda, lihat loh. Oh itu, Randy sering dimarahin sama mama papa ya. Janeta, oh Benito, atau Stefano, atau Fiona. Pasti semuanya pernah dimarahin sama mama papa. Dengan dimarahi sama mama papa, apa mama papa benci sama kita? Tidak. Mama papa marah sama kita supaya kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan dan kita harus memperbaiki kesalahan itu. Ya. Nah, kalau kita disuruh berdoa, kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Dengan berdoa, anak-anak masih ingat, dengan berdoa kita berbicara kepada Allah. Kita meminta kepada Allah dengan membaca Alkitab. Gimana dengan membaca Alkitab? Kita ditegur. Ya, kita ditegur oleh Allah karena di dalam Alkitab semuanya ada. Jadi, kalau mama dan papa marah, hai kamu berdoa, hai kamu baca Alkitab, lakukanlah nak. Karena itu semua untuk kebaikan kita. Kalau kita disuruh makan, masih ada enggak ya disuruh makan susah? Masih ada loh, disuruh makan susah. Padahal makanan itu sudah disiapkan oleh mama untuk kita makan supaya tubuh kita sehat dan kuat. Apalagi sekarang ada nih penyakit corona yang belum selesai, yang masih ada di negara kita bahkan di dunia. Nah, kalau kita tidak kuat makan, kita bisa sakit. Makanya mama sama papa sering marah bagi anak-anak yang tidak mau makan.
mulai sekarang harus mau makan, tidak perlu dimarahi lagi supaya badan sehat dan kita kuat melawan semua penyakit. Betul. Siapa yang pernah dimarahin oma sama opa? Coba angkat tangan. Oh, ada ya. Kalau oma dan opa, opung Doli sama opung Boru marah, itu juga karena sayang sama kita anak-anak. Mereka tidak mau melihat kita melakukan kesalahan. Jadi itu juga harus anak-anak dengarkan. Ya. Nah, siapa yang pernah dimarahi oleh guru di sekolah? Ada? Sekarang karena online, daring mungkin gak dimarahin ya. Waktu sekolah ada yang disetrap karena tidak kerjakan PR. Ya kan? Ada yang dimarahi sama guru karena menyontek, dipukul jarinya. Ada? Nah, kenapa dimarahin? Supaya anak-anak harus rajin belajar, harus mengerjakan PR, agar anak-anak menjadi orang pintar dan anak-anak bisa mencapai cita-cita anak-anak. 2 minggu lalu ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi astronot. Itu untuk mencapai cita-cita itu harus bagaimana? Ya, harus belajar, harus rajin mengerjakan tugas sehingga bisa naik kelas, akhirnya bisa kuliah dan bisa mencapai cita-cita. Yang terakhir, pernah nggak dimarahin sama Bunda dan Yanda waktu IMPA dulu masih di kelas? Pernah. Karena apa? Kita disuruh berdoa nggak mau. Aku nggak mau berdoa Bunda, aku nggak bisa berdoa. Gitu kan? Disuruh baca Alkitab main-main, Bunda dan Yanda bercerita main-main. Nah, mulai sekarang ya, kalau nanti kita buka kelas, tidak ada lagi anak-anak yang tidak melakukan berdoa dan baca Alkitab. Jadi Bunda mau ingatkan, marilah anak-anak kita sama-sama berhenti berbuat dosa. Bunda dan anak-anak belajar berhenti berbuat dosa, bertobat, bertekun dan melakukan kehendak Allah supaya kita selamat. Sampai sini cerita Bunda, anak-anak mengerti? Tuhan memberkati. Ada aktivitas yang harus anak-anak buat untuk TK dan Batita. Ini mewarnai gambar oma opa ya. Karena kita akan memperingati ulang tahun PKLU. Jadi kita mewarnai oma opa, oke? Nah, untuk anak kecil dan anak tanggung, aktivitasnya adalah kalian buat video, tidak usah panjang-panjang, berdoa untuk mama, papa, oma, dan opa. Bisa? Bunda kasih contoh gini, Tuhan Yesus berkati mamaku, papaku, dan juga oma, opa, berikan kesehatan kepada mereka, berkati pekerjaan mama dan papa, agar menjadi berkat bagi kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih, Tuhan dengarkan doa kami, amin. Gitu ya contohnya ya, minta ajarin sama mama papa ya. Oke, Bunda tunggu ya anak-anak. Sekarang kita berdoa agar kita mengerti maksud firman pada hari ini. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami anak-anak-Mu untuk selalu berbuat baik, meninggalkan kesalahan kami dan selalu belajar untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, juga di hadapan orang tua kami ataupun orang yang lebih tua kepada kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh tinggal diam dalam hati dan pikiran kami dan kami selalu melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bunda Mary atas firman-Nya pada hari ini. Nah, berarti kita harus apa nih Bunda? Jadi anak yang selalu baik, bertekun dan melakukan kehendak Allah. Benar, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, kan kita mau bernyanyi lagi nih. Tapi Bunda Nia dan Bunda Mary ada informasi nih. Nah, jadi
pada hari Minggu tanggal 11 Oktober akan diadakan ibadah peralihan Pelkat PA ke Pelkat PT. Ada beberapa anak yang akan beralih dari PA ke PT. Bunda sebutin ya. Yang pertama ada Danielo Y. Christian Dolok Saribu. Yang kedua Gabriel Martin Sim. Yang ketiga Juliana Angelica Tinambunan. Yang keempat Lili Adara Nenggolan. Yang kelima Jonathan Simanjuntak. Yang keenam Marsha Stella Quintin Siregar. Yang ketujuh Friedrich Othniel Bizalil Saragi. Yang kedelapan Josia Haposan Elmar Paung. Yang kesembilan Rahel Patresia Simanjuntak. Yang kesepuluh Timothy Augusto Pangaribuan. Yang ke-11 Prinsilia Teresia Marpaung. Yang ke-12 Winola Glory Ananda Panggabean. Yang ke-13 Septiano Nanlohi. Ke-14 Glenn H. Lefrant Pangalerang. Yang ke-15 Okta. Dan yang ke-16 adalah Yonatan. Ke-16 anak ini adalah anak Pelkat PA yang akan beralih ke Pelkat PT. Untuk informasi ibadah peralihannya nanti akan kami infokan kembali ya Bunda ya kepada kalian. Oke anak-anak, sekarang kita melanjutkan ibadah kita. Kita nyanyi yuk. Besarlah kasih Bapakku. Karena kita mau doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena berkat-Mu begitu banyak kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami melalui makanan dan minuman yang boleh kami makan. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan lindungi kami, Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, juga corona yang masih melanda bangsa ini bahkan bangsa di dunia. Terima kasih Tuhan hindarkan kami anak-anak-Mu dari penyakit tersebut. Biarlah Tuhan berkati pemerintahan kami Indonesia yang sedang melaksanakan upaya pengadaan vaksinasi untuk kami bangsa Indonesia. Tuhan berkati agar kami mendapatkan vaksin yang baik sehingga badan kami boleh semakin kuat menangkal setiap sakit penyakit khususnya corona ini. Tuhan berkati juga pelajaran kami melalui daring, biarlah kami bisa mengikutinya sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk mama dan papa kami, berikan kesehatan kepada mama dan papa kami, berkati pekerjaan mama dan papa kami, agar menjadi berkat bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkati mama dan papa kami yang mungkin dalam masa pandemi ini ada yang tidak bekerja lagi. Kami yakin dan percaya Tuhan mau terus memberkati mama dan papa untuk mendapatkan kebutuhan bagi kami anak-anak-Mu. Karena kami harus membayar uang sekolah, kami harus membayar kebutuhan yang lain. Tuhan berkati agar mama papa kami selalu mendapatkan jalan keluar yang baik daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk oma, opa, tante, atau siapapun yang ada bersama dengan kami ataupun jauh daripada kami. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan juga berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami dari pemerintahan yang tertinggi hingga yang terendah. Biarlah semua dapat memerintah dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Philadelphia. Bapak Pendeta, Ibu dan keluarga, Tuhan mau memberkati pelayanan mereka. Juga Bunda Vikaris, Tuhan mau memberkati pelayanan mereka. Tuhan, rencana pembangunan gedung Pelkat yang akan dilaksanakan, Tuhan mau memberkati agar mendapatkan dana
dan daya ya Tuhan, sehingga bisa cepat selesai dibangun, sehingga pada saat yang baik kami bisa beribadah di tempat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami yang melayani pada hari ini. Tuhan berkati pelayanan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Benar, persembahan. Ayo kita ambil persembahan kita persiapkan dengan rapi, karena kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Benar kan Bunda? Betul, Bunda. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyi yuk, mintalah. Tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas seluruh berkah dan anugerah-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan pada kami hingga sampai saat ini. Bapa, kami baru saja mengumpulkan persembahan kami, berkatilah persembahan kami ini Bapa agar dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu Tuhan Yesus. Dengar Tuhan doa kami ini, hanya dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur serta percaya, haleluya, amin. Wah Bunda, gak terasa kita di ujung ibadah kita udah di akhir ibadah kita. Kita nyanyi lagi ya anak-anak ya, Aku Gereja. Tahu kan? Bunda juga tahu kan? Kita nyanyi sama-sama ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan
ibadah kita dengan berdoa ya Bunda. Yuk kita doa sama-sama yuk anak-anak yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami ucap syukur Bapa atas seluruh anugerah-Mu Tuhan yang masih Engkau berikan pada kami dari awal ibadah kami sampai pada akhir ibadah ini Tuhan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik seturut dan kehendak-Mu saja. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami masing-masing Bapa agar firman yang kami terima pada hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di atas segalanya kami mohon pengampunan dosa Tuhan Yesus, agar kami layak di depan-Mu sehingga tidak terhalang berkat yang ingin Tuhan berikan pada kami. Dengar Tuhan doa kami ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, tak percaya. Haleluya. Amin.